Si paling perdana. Kementerian Perdagangan atau Kemendak akan menarik produk minyak kita dari pasaran apabila ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penarikan produk akan dilakukan setelah 2 kali teguran tertulis diabaikan dan dapat berlanjut pada penghentian penjualan, penutupan gudang, hingga pencabutan izin usaha. Produk minyak kita yang tidak sesuai takaran juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara dan denda. Dengarkan informasi yang faktual dan terkini dalam DNP in the Morning hari ini. Selamat pagi Indonesia, dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Kevin Manoy dapat hadir menjumpai Anda dengan ragam informasi yang faktual dan terkini dalam DNP in the Morning untuk edisi 12 Maret 2025. Dan langsung saja kami hadirkan fokus utama kami untuk hari ini. Panglima TNI sebut prajurit aktif di jabatan sipil akan pensiun dini atau mundur. Cegah penipuan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebut bank akan meminimalkan SMS notifikasi. Sementara dari dunia internasional, mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte resmi ditahan Mahkamah Internasional. Kementerian Perdagangan atau Kemendak menegaskan bahwa seluruh produk minyak kita yang tidak sesuai dengan ketentuan takaran dan kualitas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 akan ditarik dari pasaran. Penarikan produk minyak kita tersebut akan dilakukan secara bertahap, yang dimulai dengan teguran tertulis sebanyak 2 kali dengan jangka waktu 7 hari kerja untuk setiap teguran. Apabila produsen tidak mengindahkan teguran, maka Kemendak akan mengambil tindakan tegas berupa penghentian sementara kegiatan penjualan, penutupan gudang penyimpanan, hingga penarikan produk minyak kita dari distribusi. Selain melanggar Permendak Nomor 18 Tahun 2024, kecurangan terhadap isi dan ukuran produk minyak kita juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Konsumen yang menemukan minyak kita dengan ketidaksesuaian produk berhak meminta pengembalian barang dan atau penggantian barang sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kepolisian telah menetapkan seorang tersangka terkait praktek curang dalam distribusi minyak kita yang diproduksi PT Arya Rasa Nabati karena menjual minyak kita dengan isi tidak sesuai dengan kemasan dan juga dijual di atas harga eceran tertinggi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan rencana sektor perbankan untuk mengurangi penggunaan SMS sebagai metode notifikasi kepada nasabah guna mencegah penipuan yang memanfaatkan BTS palsu. Modus penipuan ini melibatkan penyebaran SMS dengan tautan phishing yang disembunyikan, di mana pelaku menggunakan BTS palsu untuk memanipulasi identitas bank dan mengirimkan pesan secara massal. OJK berkolaborasi dengan industri perbankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penipuan melalui SMS, menekankan bahwa pesan tersebut bukan berasal dari bank, melainkan dari pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi BTS palsu. Salah satu faktor yang mempermudah penipuan ini adalah masih adanya penggunaan jaringan 2G oleh beberapa provider, meskipun jaringan ini tidak dapat dihapus sepenuhnya karena masih dibutuhkan di beberapa daerah dan untuk perangkat yang terbatas. OJK telah mengadakan pertemuan dengan 4 bank besar untuk membahas masalah ini, dan perbankan juga telah melakukan sosialisasi melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Meskipun OJK belum menerima aduan langsung terkait modus penipuan BTS palsu, industri perbankan telah menerima laporan dari nasabah terkait penipuan tersebut. Sementara itu, Kementerian Komdigi juga telah mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan frekuensi
frekuensi radio untuk penipuan SMS, termasuk melacak dan menindak pelaku, juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti ATSI dan OJK. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa prajurit TNI aktif yang memegang jabatan sipil di kementerian atau lembaga lain harus pensiun dini atau mengundurkan diri sesuai amanat pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pernyataan ini disampaikan Agus sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan terkait beberapa perwira TNI yang menempati posisi sipil, seperti Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dan Direktur Utama Perum Bulog Majen TNI Novi Helmi Prasetya. Kenaikan pangkat Letkol Teddy Indra Wijaya yang tengah menjabat sebagai Seskap mendapatkan kritik dari imparsial karena dianggap tidak sesuai dengan sistem merit dan berpotensi melukai perasaan prajurit lain yang bertugas di lapangan. Keputusan Panglima TNI ini bertujuan untuk menegakkan aturan dan menjaga integritas TNI serta menghindari potensi konflik kepentingan antara tugas militer dan jabatan sipil. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Indonesia akan menjadi tuan rumah yang baik bagi Timnas Bahrain dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret mendatang. Pertemuan Erick Thohir dengan Duta Besar Bahrain Ahmed Abdullah Al-Marharsi Al-Hajri membahas persiapan kedatangan Timnas Bahrain dan jaminan Indonesia sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan nyaman bagi tim tamu. Erick Thohir menekankan pengalaman Indonesia sebelumnya dalam menjadi tuan rumah pertandingan antara Timnas melawan Jepang dan Arab Saudi sebagai bukti komitmen Indonesia untuk memberikan pengalaman yang positif bagi tim tamu dan penggemarnya. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut mendukung pernyataan tersebut dan melihat laga melawan Bahrain sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah kelas dunia dengan standar keamanan internasional. Pertandingan Timnas kontra Bahrain menjadi penting karena adanya polemik terkait hasil imbang kontroversial antara Indonesia dan Bahrain pada Oktober 2024 yang menimbulkan kekhawatiran pihak Bahrain terhadap keamanan timnya di Indonesia. Baik PSSI maupun Menpora menegaskan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh penggemar, baik dari Indonesia maupun Bahrain, selama pertandingan berlangsung di GBK. DNP International News. Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap oleh pihak kepolisian di Manila setelah kedatangannya dari Hong Kong yang menyusul surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Surat perintah penangkapan tersebut diterima oleh Interpol dari ICC pada Selasa pagi dan diserahkan kepada Duterte setibanya tiba di Bandara Manila. ICC mendakwa Duterte atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang berdarah melawan kejahatan narkoba yang dilakukan selama masa jabatannya. Meskipun pemerintah Filipina sebelumnya menolak kerjasama dengan investigasi ICC, mereka tetap wajib mematuhi permintaan Interpol dalam hal ini. Duterte yang berusia 79 tahun dilaporkan dalam keadaan sehat dan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan setelah penangkapannya. Dengan proses penangkapan yang diawasi oleh kamera tubuh petugas kepolisian untuk memastikan transparansi. Itulah berita-berita yang dapat kami sampaikan dalam DNP in the Morning untuk hari ini. Tetap dengarkan kami setiap hari di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, Ramadan for you. Selamat pagi Indonesia, selamat berpuasa, dan sampai jumpa.